Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ba'da tahmid dan salawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, ahlu Quran semua, apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Ya, tering doang mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam kesehatan, dalam keberkahan, dalam rahmat Allah tentunya. Dan yang paling penting ya, selain keistiqomahan keimanan, interaksi yang tetap intens dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Oke, jumpa lagi dengan program kita Tebak ya, teman baca Al-Quran. Insya Allah saya Arfa akan menemani teman-teman baca Quran dengan pelan-pelan ya. Kita ya cari ya yang common mistake-nya di mana gitu ya. Pokoknya kita lihat aja pelan-pelan ya, pokoknya nggak buru-buru gitu ya. Oke, kali ini kita akan lanjutkan ya. Kalau kemarin kita sudah bahas ya, kita baca Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5-nya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba ya baca pelan-pelan lagi, ditemenin lagi ya surah Al-Baqarah dari ayat 6 sampai 8-nya. Oke, let's check this out. Oke, semuanya bisa dilihat ya di layar gitu ya, atau mungkin Bapak buka mushaf sendiri. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-6-nya. Oke, sudah siap? Oke. Ya, kita ta'awud bareng-bareng ya biar setannya pada pergi. Kenapa? Karena ketika kita baca Quran emang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran sendiri, kita harus memohon perlindungan sama Allah dari godaan syaitan yang terkutuk ya. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim ya. Makanya itu kenapa dulu guru-guru ngaji kita ya, ayo ta'awud dulu gitu ya. Ta'awud dahulu. Yuk kita doa bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, ayat ke-6 ya. Silahkan penglihatannya di layar atau di mushaf, pendengarannya dipasang lebih jelas lagi ya. Saya akan baca dulu ayat ke-6. Hati-hati teman-teman. Perhatikan makhrajnya ya, sifatnya, madnya, gunnahnya dan yang lain-lainnya. Oke. Ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Oke, gimana kecepatan atau kelambatan? Saya ulangi ya, sekali lagi. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Oke. Nah, di ayat ke-6 ini biasanya yang sering kita kepleset lidah atau salah bacanya ya, keliru. Pertama, ya kita nggak sabar dengan gunnahnya ya. Kita kurang sabar dengan gunnah. Gunnah itu mengajarkan kita arti kesabaran ya. Teman-teman ingat banget, pokoknya setiap ada nun ya atau mim yang bertasydid ya, istilahnya gunnah musyaddadah gitu ya. Pokoknya sabar dulu. Tahan dulu ya, jadi jangan sampai innalladzina kafaru. Innalladzina. Tapi ingat ya, gunnah itu suaranya di hidung teman-teman ya. Ya, gunnah itu suaranya di hidung. Jadi bukan inna tapi inna ya. Bersabar ya di innanya. Nun bertasydid, sabar ya, ditahan dulu. Alirkan udaranya melalui rongga hidung ya. Jadi ditahan dulu, enggak usah buru-buru ya. Innalladzi. Nah, yang kedua biasanya dzalnya ditukar dengan jim ya. Nah, hati-hati. Huruf dzal ya itu tidak sama dengan huruf jim. Tidak sama dengan huruf zai ya. Jadi jangan sampai semuanya sama, dihajar ja semua gitu ya. Ya, mau baja, mau baza, mau baza, dihajarnya ja semua. Ijajul jilatil ardu jiljalaha. Semuanya pakai jim. Ini pakai za ya. Innalladzi zi ya. Ujung lidah kena gigi di atas sedikit keluar. Dzadzi dzubaz ya. Za. Jadi jangan sampai jim. Innallaji ya. Jangan. Oke, selanjutnya innalladzina kafaru sawa'un ya.
sawaun, ya. Jadi gini teman-teman, ketika ada mad, ya, mad itu pokoknya ada fathah ketemu alif gitu ya, kasroh ketemu ya sukun, atau misalkan dhammah bertemu dengan waw sukun, ya. Dan setelah itu ketemu dengan hamzah, ya, hamzah. Nah, biasanya sih dikasih bendera nih di sini ya, ketemu hamzah. Itu silakan dibaca boleh 4 atau 5 harokat. 4 atau 5 harokat. Kok atau sih? Ya, boleh milih. Silakan mau 4, mau 5. Tapi tetap memperhatikan keseragaman, keselarasan bacaan. Jadi kalau teman-teman bacanya mad bertemu dengan hamzah itu 4 harokat ya 4 terus, mau 5 terus gitu ya. Mau 4 terus, mau 5 terus. Jangan galau, kadang 4, kadang 5 gitu ya. Jadi silakan ingat-ingat banget ketika ada mad bertemu dengan hamzah, ya, ya, itu silakan dibaca 4 atau 5 harokat gitu ya. Nah, itu istilahnya itu kadang-kadang kita selalu ini ya. Dipusingkan dengan namanya istilahnya, jadi agak pusing ini mad wajib mutasil apa mad jaiz munfasil nih ya. Nah, yang jelas pokoknya kita poinnya adalah fokus dengan cara bacanya, ya. Setelah mad bertemu dengan hamzah silakan dibaca 4 atau 5 harokat, ya. Untuk nanti ini wajib mutasil atau jaiz munfasil kita bahas nanti di next session gitu ya. Oke. Sawaun, ya, sawaun 4 atau 5 harokat. Alaihim a'anzartahum. Nah, teman-teman hati-hati. Ya, di situ ada nun sukun bertemu dengan zal, ya. Apabila ada nun sukun, ya, atau misalkan tanwin, ya, bertemu dengan 15 huruf ikhfa hakiki, ya, maka bacanya ya ikhfa gitu ya. Ikhfa itu tersembunyi samar remang gitu ya. Jadi nggak jelas bunyi n-nya. Jadi ketika baca ini jangan sampai a'anzartahum, ya. Tapi gimana? N-nya disamarkan, ya. Jadi gimana dong untuk menyamarkan bunyi n? Ya, kan kalau n itu kan ujung lidah kita nempel ya ke gusi ya, n. Ya. Nah, untuk menyamarkan bunyi n, coba lidahnya itu jangan ditempelin ke atas atau ke bawah. Gitu ya. Jadi kayak lagi lagi nangis gitu ya. Nggak nempel ke atas, nggak nempel ke bawah. Nah, itu nanti n-nya akan samar, ya. Jadi bacanya bukan a'anzartahum tapi ketika n yang nggak sempurna itu, ya, lidah kita udah siap di makhraj huruf di depannya, ya, za a'anzartahum gitu ya. Jadi ikhfa itu samar. Apa yang samar? Ya, ikhfa hakiki itu samar. Apa yang samar? Bunyi n-nya yang samar. Nggak jelas n. Anzar, nggak gitu, tapi anzar gitu ya, teman-teman ya. Dan nggak selamanya, nggak harus ikhfa hakiki itu bunyi eng ya, nggak harus, tergantung nanti hurufnya gitu ya. Kalau misalkan dia ke depan nggak mungkin eng, tapi kalau misalkan hurufnya di ke belakang qaf atau kaf bisa jadi eng. Miu ko, soalnya jadi eng gitu kan ya. Tapi di anzar ini jangan sampai bunyinya anzar tapi anzar. Nah, dan poin keduanya ketika ikhfa hakiki juga dia ada gunahnya, teman-teman. Jadi ditahan dulu, sabar. Enggak anzartahum tapi anzartahum, ya. Ikhfa hakiki ada gunahnya juga loh. Jadi sabar, ya. Mana tadi tuh ya? Anzartahum. Ketika ada ro yang sukun, teman-teman, ya, ro yang sukun sebelumnya ada fathah atau dhammah, maka ini ro-nya tebal alias tafkhim. Jadi jangan a'anzar enggak gitu, tapi a'anzar ro, ya, tebal, tafkhim, ro-nya tebal, ya. Jadi bukan a'anzar tapi a'anzar, tebal. Beda ya ininya ya. Ro ini emang wah mantap ya. Ro ini huruf paling ribet ya. Kenapa? Karena sifatnya paling banyak gitu ya. Sifat hurufnya paling banyak. Ya, yang lainnya 5, 6, ini 7 sendiri gitu kan. Ro. Oke. A'anzartahum am lam tunzirhum. Nah, beda kan ya? Ketika
anzartahum dengan am lam tunzir zir. Nah, ketika ada ro yang sukun, sebelumnya ada huruf berharakat kasroh, maka umumnya dia dibaca tipis ro-nya, tarkik. Zir, ya. Tunzirhum, enggak tunzirhum, enggak gitu. Ya. Dan hati-hati juga teman-teman, ketika ada mim ya yang sukun, setelah itu dia tidak bertemu dengan mim lagi atau tidak bertemu dengan ba, maka dia ya bacanya dijelaskan, jelas M-nya. Idhar syafawi. Ya, idhar syafawi. Jadi bacaan yang jelas yang dari bibir ya. Bacaan mimnya jelas M-nya gitu, jelas M-nya. Jadi enggak boleh dengungin, enggak boleh anzartahum am lam tu, enggak boleh gituin, enggak boleh dengungin. Am lam tu gitu. Ya, idhar jelas M-nya gitu ya. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, tunziru juga jangan sampai tung jadi eng, tapi tu n yang enggak sempurna zir. Tunzirhum gitu ya. La yu'minun. Nah, di situ la yu'minunnya pakai hamzah ya, bukan pakai ain, bukan la yu'minun ya. Hamzah sifatnya syiddah kuat. La yu'minun. Nah, gitu ya, pelan-pelan. Oke. Coba saya baca. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. La yu'minun. Nah, ketika minun gitu ya. Nah, itu boleh dibaca 2, 4 atau 6 harakat ya. Mad arid lis sukun. 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh, tapi harus seragam. Kalau mau 2 terus, mau 4 terus, mau 6 terus gitu ya. Jadi jangan sampai galau ya. 2 4 6 2 4 6 gitu ya. Kita talakinya pakai 6 ya. Pakai 4 afwan untuk mad arid sukunnya. Am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, segitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau dikonfirmasi untuk ayat ke-6-nya? Kalau ada langsung di komen ya. Nanti mudah-mudahan bisa kita jawab bareng-bareng ya. Oke, lanjut. Lanjut ya, sekarang ayat ke-7-nya ya, surah Al-Baqarah ayat ke-7-nya. Hati-hati teman-teman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum adzabun azim. Oke, pelan-pelan ya. Saya ulangi, teman-teman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum adzabun azim. Oke, kurang lebih kayak gitu teman-teman bacanya ya. Nah, sekarang kita perhatikan mana yang jadi common mistake. Oke. Yang pertama teman-teman, biasanya ada di khatamallah ya. Kita biasanya ya, mungkin enggak kita sih, saya ya biasanya. Ya, huruf kha-nya itu jadi apa ya? Jadi khotama gitu ya. Khotamallahu, padahal huruf kha ya. Kha itu tenggorokan bagian atas, huruf paling kasar di hijaiyah. Jadi kasar aja. Jadi kayak ada dahak-dahaknya gitu ya. Khatamallahu gitu ya. Jadi jangan sampai khotama tapi kha. Kha tenggorokan bagian atas. Khatamallahu ala qulubihim ya. Tadi kha-nya pertama ala qulubihim, enggak ada masalah ya. Qulu ala pakai ain, ala bukan ala pakai hamzah ya. Qulubihim ya pakai qaf bukan pakai kaf.
bukan kulubihim tapi qulubihim ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Sam'ihim tadi ya, mim apabila tidak ketemu dengan mim lagi atau dengan ketemu ba maka dia jelas ya. Sam'ihim, sam'ihim. Oke. Wa ala absarihim ghishawah. Nah, di sini ala ya, ada bendera atau ada mad, setelah itu bertemu dengan hamzah. Ala absarihim wa ala absarihim ya. Ketika ada mad bertemu dengan hamzah, maka silakan dibaca 4 atau 5 harokat ya. Di qiraah kita ya, kita pelajari ya, Hafs an Asim, Tariq Syatibiyah. Dibacanya silakan 4 atau 5 harokat. Selanjutnya, nah absarihim, so ya teman-teman, so sod ya itu makhrajnya ujung lidah ya, ujung lidah hampir kena geser di bawah. Cuma dia punya sifat namanya isti'la. Ya, pangkalnya naik. Jadi bukan so, abso, tapi absu. Jadi gimana ya? Jangan so-soan, harusnya jangan so-soan. Beda ya. Kalau sa si subas. Kalau sod so si subas. Beda kan kedengarannya ya. Jadi ini jangan sampai abso. Padahal absu gitu ya. Wa ala absarihim, banyak kalau jangan lupa ya. Jangan absarihim tapi absarihim ghishawah. Sya ya, pakai shin bukan pakai sa. Bukan biasa tapi biasa ya. Ghishawah. Kalau mau berhenti di situ berarti kan ujungnya tak marbutoh ya. Tak marbutoh itu ya, mau dia tati tu atau misalkan tan tintun, tetap aja kalau diwakafkan berubah jadi ha. Ya, berubah jadi ha. Jadi ghishawatun kalau diwakafkan jadi ghishawah ya. Tapi kalau misalkan mau diwasalkan ya udah ya. Ghishawatun walahum adzabun azim ya. Walahum ain ya, bukan hamzah, adzabun azim. Nah, wo hati-hati banget teman-teman di sini ya. Misalkan ya istighfar deh. Istighfar. Misalkan kan artinya gimana? Astaghfirullah al-azim. Al-azim pakai wo ya. Tapi kita bisa baca gimana? Astagfirullahalazim pakai zai. Astagfirullahalazim pakai jim. Gitu ya. Nah, ini hati-hati jangan sampai huruf wo itu diganti dengan atau ditukar dengan huruf jim atau zal. Ya, pasti tentunya akan merubah maknanya ya. Hati-hati sekali ya. Makanya di sini juga sama. Jangan sampai walahum adzabun ajim atau azim atau azim. Ya, pastikan wo. Walahum adzabun azim. Zim. Ya, hati-hati banget. Oke ya, jadi hati-hati banget ya. Walahum adzabun azim. Oke, sebelum ke ayat 8, coba kita review lagi ya. Review lagi ayat ke-6 sama ke-7-nya ya. Hati-hati banget. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Oke, 6 sampai 7-nya. Sekarang kita bersiap buat ke-8 ya teman-teman. Ayat ke-8
Ya, silakan pendengarannya ini lagi. Pendengarannya siapin lagi. Ayat ke-8. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Oke, sekali lagi ya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Oke, ayat 8. Nah, hati-hati teman-teman. Biasanya untuk bacaan gunnah ya, kalau dalam satu ayat itu cuma satu gunnahnya, kita selamat tuh, ya, aman gitu ya. Tapi yang jadi tantangannya adalah kalau misalnya ada bacaan yang harus kita baca gunnah, tapi dalam satu ayat itu ada 3, 4, 5 bahkan lebih. Nah, biasanya ada aja yang keseret gitu ya, keseret. Jadi kalau ada gunnah ya gunahin. Ya mau ada 5, ada 4 ya berarti 4-4-nya gunnah, 5-5-nya gunnah gitu ya. Sabar. Gunnah mengajarkan kita arti kesabaran. Oke, yuk kita perhatiin satu-satu. Hati-hati. Yang pertama, hati-hati wa minan nasi, jelas ya, ada gunnah musyaddadah di situ ya. Ada nun yang bertasydid gitu ya. Sabar dulu ya. Terus selanjutnya ada mayyaqulu. Nah, teman-teman hati-hati. Tulisannya man yaqulu ya, tapi bacanya pastikan mayyaqulu ya. Tulisannya ya man yaqulu ya. May yaqulu. Oke, sorry Afan, ininya satu jadi banyak. May yaqulu. Ya qulu. Nah, ya kalau di Mushaf Madinah biasanya kalau nunnya itu akan gunnah, dia nggak ditulis sukunnya gitu ya. Biasanya gitu. Nah, tulisannya man yaqulu, tapi bacanya may yaqulu. Ingat teman-teman, masih ingat ya? Ketika ada nun yang sukun atau tanwin, ya di Mushaf Madinah itu biasanya fathahnya nggak sejajar, kasrahnya nggak sejajar, atau dhammatan nggak sejajar. Setelah itu bertemu dengan 4 huruf idgham digunnah, ya. Masih ingat? Yanmu, ya, nun, mim, waw, ya. Yanmu. Ya, kalau misalkan setelah nun sukun atau tanwin bertemu dengan ini ya, yanmu, ya, nun, mim, waw gitu ya. Maka nunnya melebur ke ya gitu ya. Idgham itu melebur ke ya. Walaupun terusnya man yaqulu tapi bacanya may yaqulu. Idgham bi gunnah. Idgham artinya melebur, bi artinya dengan, gunnah artinya dengung. Melebur dengan dengung. Ya, jadi nunnya ini enggak kedengaran lagi bunyinya. Ya, bukan enggak ada tapi melebur. Ya, kayak kopi gitu ya. Kalau kita bikin kopi kan pakai gula ya. Nah, terus kita aduk. Gulanya kelihatan enggak? Enggak, ya enggak kelihatan karena dia udah melebur ke kopi. Tapi ada enggak gulanya? Ada gitu ya. Buktinya apa? Rasanya agak manis-manis gitu kan. Nah, ini walaupun tulisannya man yaqulu bacanya may, enggak man yaqulu tapi may yaqulu ya. Soalnya di sininya ada tasydidnya. May yaqulu. Jadi seolah-olah ini enggak ada nih ya, jadi langsung may yaqulu gitu seolah-olah. Walaupun tulisannya tetap man yaqulu. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya, nun, mim, waw. Ya, ingat-ingat banget teman-teman. Ya, jadi bukan man yaqulu tapi may yaqulu. Ada gunnahnya juga, ditahan ya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi, amanna billahi ya. Ada nun bertasydid di situ ya. Hati-hati, sabar, gunnah lagi ya. Wabil yaw. Nah, hati-hati teman-teman. Hati-hati ya. Ingat waw sukun itu u ya, bukan o. Ya, enggak sedikit dari kita ketika bilang wabil yaumi jadi yaumi.
ya. Jadi gini banyak kayak ini contoh yang salah gitu ya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil ya. Jadi wawu sukun itu bukan o tapi u atau w gitu ya. Yau ya, bukan yao tapi yau. Ya, jadi jangan sampai o. Ya, wabil yaumil akhiri pakai kho bukan pakai h. Jadi bukan wabil yaumil akhiri. Ku akhiri tapi bukan akhiri tapi akhiri. Kho huruf yang paling kasar di hijaiyah gitu ya. Huruf ya udah kayak dahak-dahaknya gitu ya. Kho khi khu bakh gitu ya. Jadi bukan akhiri tapi akhiri. Ya. Wabil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Nah, lagi nih hati-hati teman-teman. Ketika ada mim yang sukun setelah itu bertemu dengan ba, ya, maka dia pun juga guna. Ya, dia juga guna. Bersabar ya. Istilahnya ikhfa syafawi ya. Ikhfa syafawi. Jadi ditahan dulu, sabar dulu. Ya, jangan wa ma hum bimu'minin, enggak gitu. Tapi wa ma hum bimu'minin. Nah, ini ada yang berpendapat bahwa ketika wa ma hum bimu'minin ya ditempelin lidah bibirnya, tapi jangan terlalu ditekan ya, asal nempel aja wa ma hum bimu'minin gitu ya. Tapi kalau saya dapat talaki dari guru itu jangan ditempelin gitu ya. Dari guru saya dapat talakinya seolah-olah ada satu kertas yang menghalangi bibir atas bertemu dengan bawah. Ada satu kertas yang menghalangi bibir atas bertemu dengan bawah. Jadi tipis banget ya. Wa ma hum enggak nempel. Hum bimu'minin ya. Terserah teman-teman nih bacanya mau yang mana, yang wa ma hum bimu'minin ya, nempel bibirnya tapi jangan terlalu nempel banget, jangan wa ma hum bimu'minin gitu. Wa ma hum bimu'minin. Tapi kalau saya ya dapat talakinya wa ma hum bimu'minin gitu ya. Enggak nempel gitu ya. Ada satu selembar kertas ya yang ngalangin gitu ya. Terserah mau kayak mana, yang nempel silakan, yang enggak nempel silahkan, yang nggak boleh, yang nggak baca gitu ya. Oke. Wa ma hum bimu'minin. Coba kita ulang lagi. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Ya. Nah, hati-hati ketika lam itu ya di bahasa Madinah, hati-hati ya. Kalau begini ya, akhiri artinya di sini ada lam yang sukun, ada hamzah ya, ada alif. Akhiri. Tapi kalau misalkan lamnya itu hamzahnya itu di atas ini, berarti ini adalah lam sukun terus ada hamzah. Lihat posisi hamzahnya ya. Kalau dia di tengah-tengah berarti panjang tuh. Ya, lam, hamzah, fathah. Ya, alif gitu ya. Lam, hamzah, alif. Kalau gini, lam, ini hamzah gitu ya. Jadi jangan sampai ini wabil yaumil akhiri. Makanya a-nya panjang ya. Wabil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Oke, para akhlukan semua ya. Gimana? Udah mulai berasa ya, insyaallah makin kesini makin baik, makin benar bacaan Quran kita ya. Oke, mungkin untuk kesempatan kali ini kita cukupkan dulu ya. Tebak kita kali ini, teman baca Quran kita kali ini ya. Sampai ingetin ya, sampai ayat 8 ya. Ayat 6 sampai ayat 8. Oke? Mudah-mudahan ya waktu atau kuota yang teman-teman sediain untuk mendengarkan video ini jadi amal soleh tersendiri buat teman-teman ya. Kuotanya jadi saksi gitu ya bahwa dipakai untuk
dengar kajian atau dengar belajar baca Quran ya. Oke teman-teman, untuk tebak kali ini kita cukupkan. Semuanya makasih udah nyimak dan senang banget kalau misalkan video ini bisa teman-teman share ya. Like, comment, and subscribe tentunya. Komen juga boleh kok kalau nanya-nanya yang tadi ya. Kalau ada yang masih ragu atau masih bingung, boleh tanya silakan di kolom komentar. Oke, saya Arfah. Aku lu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.